Penggerebekan sebuah tempat penitipan anak di kawasan Sorosutan, Yogyakarta membuka mata kita semua bahwa rumah kedua bagi anak belum tentu menjadi tempat yang paling aman. Dengan temuan dugaan pengikatan anak hingga kekerasan fisik di sebuah lembaga yang ternyata tidak mengantongi izin resmi, akhirnya muncul kekhawatiran besar di kalangan orang tua yang terpaksa menitipkan buah hatinya karena tuntutan pekerjaan. Kejadian ini bukan sekedar masalah kriminal biasa, melainkan cermin dari adanya celah dalam pengawasan dan ketahanan keluarga kita. Sebenarnya apa yang paling salah dari sistem perlindungan anak kita sehingga tempat di mana yang seharusnya aman atau tempat tanpa izin bisa beroperasi dan melakukan dugaan kekerasan tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Kami soroti dalam perbincangan kami pagi hari ini viral dugaan kekerasan anak di daycare Yogyakarta bersama dengan pemerhati masalah anak, perempuan, pemuda dan keluarga, Femi Eka Kartika Putri. Wawancara Pro 3. Bu Femi Eka, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar RRI Pro 3. Semangat untuk hari yang cerah ini, luar biasa. Baik, terima kasih. Melihat peristiwa yang terjadi di daycare, tentu kita semua prihatin di Yogyakarta ini khususnya Ibu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan awal, apakah hal tersebut merupakan fenomena gunung es di mana masih banyak tempat serupa yang belum terungkap atau masih banyak tempat-tempat yang ternyata tidak memberikan rasa aman untuk anak-anak? Ya Mas Rudi, berdasarkan informasi yang kemarin dari medsos ya, ramai sekali dan mungkin juga ada kejadian di beberapa daerah yang sudah ya, dan mudah-mudahan jangan seperti gunung es ya yang banyak ya, jadi itu bisa membuat kita khawatir, kita takut untuk menitipkan pengasuhan anak kita di lembaga atau yayasan tersebut. Mudah-mudahan tidak banyak yang seperti itu ya. Mestinya, nah saya mohon betul ini daycare itu mempunyai izin karena izin untuk menyelenggarakan suatu taman pengasuhan anak namanya atau daycare, PAUD dan sebagainya itu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial setempat, dan juga masyarakat di lingkungannya, supaya masyarakat juga bisa mengetahui kegiatan apa di dalam daycare tersebut, begitu. Jadi tidak langsung mendirikan daycare saja tanpa ada izin, kemudian orang lain tidak boleh lihat, gitu ya. Dan mohon juga masyarakat juga mesti mengikuti perkembangan yang ada di lingkungannya. Misalnya ada Pak RT nih, kok sekarang ada daycare. Jangan sungkan-sungkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, siapapun yang lewat situ. Ditanya apakah ada izinnya gitu ya. Kemudian dilihat bagaimana di dalam daycare itu. Kayaknya rumahnya besar ya, kayaknya rumahnya sepertinya aman dan nyaman untuk anak-anak. Tapi di dalamnya bagaimana? Nah, itu tugas pemerintah daerah setempat gitu. Kalau sekarang kan, nanti dikira kok nanya izin segala, kan merasa begitu ya. Padahal itu sebetulnya penting untuk melindungi anak-anak kita. Iya, di awal sekali. Dan jangan lupa orang tua pun juga harus begitu gitu loh. Tanya. Kalau udah datang ke satu daycare, satu TPA, satu PAUD, ini ada izinnya atau enggak? Itu yang pertama, begitu. Kalau secara sederhana, Bu Femi, sebenarnya apa sih fungsi utama sebuah daycare di mata Anda sendiri atau pemerhati masalah anak atau bahkan mungkin orang tua yang ada yang mempercayakan nanti anaknya di sana? Iya. Daycare itu atau taman pengasuhan anak namanya ya, dulu namanya tempat penitipan anak. Ini ya secara umum ya tempat anak diasuh secara harian dan dirawat ya. Dipercayakan pengasuhannya, perawatannya karena orang tuanya bekerja. Nah, ini yang mohon maaf nih ya, orang tua yang menitipkan anaknya di daycare ini mestinya jangan sungkan-sungkan ngecek anaknya gitu loh.
Apalagi ini balita, bayi, anak 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, mestinya itu orang tua bisa ngecek nih, ya kan? Sekarang kan CCTV kan bisa canggih nih, bisa dilihat dari jauh nih anak-anaknya sedang apa, sedang mendapatkan pengasuhan apa, sudah mendapatkan makanan, atau mungkin susu ASI yang dititipkan oleh ibunya. Kan mestinya begitu nih. Jadi memang tidak mudah mendirikan daycare ini karena mestinya setiap anak ini mendapatkan haknya, hak tumbuh kembangnya di dalam daycare atau taman pengasuhan anak tersebut. Gitu. Tapi sekarang ini kan banyak orang tua itu mereka dalam kondisi harus bekerja nih Bu ya. Sementara pilihan daycare ini menjadi terbatas akhirnya. Bagaimana? Nah, terlalu percaya kepada daycare. Terlalu percaya kepada satu lembaga yang sebetulnya nggak diketahui nih apa namanya itu, hanya karena rumahnya gede kok kayaknya namanya itu sepertinya kok meyakinkan, bayarnya mahal, mohon maaf ya. Nah itu dia, masa iya sih anak saya terlantar di sini. Nah padahal nih kalau memang daycare itu punya izin pasti diawasin ini oleh paling tidak dinas-dinas terkait di daerah tersebut ya. Apalagi misalnya kota layak anak, kabupaten layak anak, itu mestinya teman-teman di dinas pendidikan, dinas sosial, dinas PPPA sering turun ke lapangan melihat daycare tersebut. Apakah memang bisa menjadikan tempat pengasuhan dan perawatan yang baik untuk anak, karena daycare itu kan untuk anak-anak yang dari kecil ya 6 bulan sampai dengan misalnya 6 tahun begitu ya, orang tuanya bisa menitipkan anaknya, namanya daycare ya seharian. Tapi mudah-mudahan orang tua jangan seharian ya menitipkan bayinya. Saya jadi sedih nih Mas, karena kok bayi dititipkan begitu lama gitu loh, tanpa pengawasan orang tua dari jauh gitu loh. Nah ini mohon orang tua ini sekarang hati-hati betul ya, kalau memang tidak bisa diawasi secara digital, secara dari CCTV. Ya, mohon agar ada orang lain dari keluarga yang bisa ngecek sedang apa anak-anak itu di sana, apakah dirawat, diasuh dengan baik begitu. Walaupun bayi kan mereka juga punya tugas-tugas perkembangan, Mas. Apakah misalnya diajak bicara, apakah diajak distimulasi lah perkembangannya itu gitu. Nah, sebenarnya Bu, syarat mutlak apa sih yang harus dimiliki sebuah tempat penitipan anak agar bisa disebut layak dan aman ini, Bu Femi? Ya mestinya pertama-tama tadi harus ada izin tadi. Izin itu penting karena semua orang mestinya bisa instansi terkait, masyarakat bisa mengetahui kegiatan tersebut legal atau ilegal gitu ya. Ini mestinya kan sekarang sudah ada nih perizinan yang mudah, walaupun mudah tapi memerlukan dari online single submission, yaitu sistem berusaha terintegrasi secara elektronik nih. Tapi itu membutuhkan tentu saja izin, membutuhkan itu diketahui oleh paling tidak tetangga, RT, RW. Jadi tetap itu harus diketahui oleh pihak masyarakat setempat dan aparat setempat, tetap gitu. Artinya banyak pihak yang bisa mengawasi itu ya Bu ya, dalam operasionalnya ya. Iya betul. Kemudian kan kita sudah punya nih standar tempat pengasuhan anak gitu ya. Kalau dia punya izin pasti teman-teman dari dinas tempat pasti memberitahu, kamu udah pernah tahu apa belum standarisasi tempat pengasuhan anak. Kemudian udah tahu belum pengasuh-pengasuh di sini tentang bagaimana merawat dan mengasuh anak. Mereka juga mesti tahu nih tahap-tahap perkembangan anak yang tadi usia dini 1000 hari pertama kehidupan anak dan sebagainya. Jadi tentu saja ini jangan ilegal ya. Kemudian juga harus memiliki tenaga pengasuh anak yang memenuhi kualifikasi
dan standar kompetensi yang dirawat ini bayi loh, bayi, baduta, kemudian balita. Jadi nggak hanya perempuan yang nggak punya pekerjaan terus dipekerjakan di situ, enggak, harusnya memiliki dia kualifikasi kompetensi yang juga ramah anak gitu loh, jangan yang judes-judes. Tapi sebenarnya Bu Feni, kalau menurut Anda apa yang menjadi kendala terbesar atau lembaga-lembaga terkait yang seharusnya bertanggung jawab memberikan pengawasan dalam mendata daycare yang liar atau tidak berizin ini, Bu? Waduh, ini ya kalau mestinya teman-teman ini sering-sering turun ke lapangan dan kemudian juga aparat setempat itu juga turun. Mudah-mudahan tidak banyak daycare yang beroperasi secara ilegal, ya, yang bukannya jadi tempat pengasuhan anak, tempat mengerikan pengasuhan anak jadinya gitu loh. Jadi jangan acuh terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, karena itu apalagi udah pasang spanduk, pasang macam-macam, mestinya juga itu menjadi perhatian. Nah, RT RW-nya gimana, kok dijamin aja gitu loh. Ya walaupun sibuk mungkin Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, tapi kan itu di jalan besar, orang kan lalu lalang gitu loh, jangan mengabaikan gitu loh. Dan yang penting lagi sebetulnya orang tua nih Mas Rudi, orang tua ini harus teliti, harus teliti ketika menitipkan anaknya, teliti betul apakah daycare tersebut sudah sesuai dengan harapannya. Kalau perlu tur seharian, ya kan, sebelum anak dititipkan. Karena apalagi menitipkan baby, bayi 6 bulan misalnya ya. Baik. Kalau tadi kan kita bicara dari sisi daycare-nya. Nah sekarang sebagai orang tua, apakah ada Bu ciri-ciri fisik atau mungkin perilaku anak yang harus diwaspadai oleh orang tua sebagai tanda awal adanya dugaan atau kecurigaan telah terjadi hal yang tidak diinginkan di tempat-tempat seperti itu, Bu? Kalau anak-anak kita yang dititipkan di sana, itu kan orang tua itu udah tahu ya Mas, kebiasaan anak ini seperti apa. Apalagi bayi gitu ya, tanda-tanda fisik, tanda-tanda psikisnya. Apakah anak itu jadi sering misalnya menangis, atau anak itu misalnya berbeda dari biasanya. Nah ini perlu, kemudian juga perlu dilihat juga nih di fisiknya, apakah anak ini tambah kurus atau anak ini ada tanda-tanda lebam dan sebagainya, sehingga orang tua bisa sedini mungkin itu misalnya mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Kalau balita kan memang dia susah ya, paling dia bisanya menangis ya Mas kalau bayi gitu ya, kemudian nggak mau misalnya ya nyusu atau apa gitu loh. Nah, tapi saya ingin mengingatkan Mas Rudi bahwa hak anak itu adalah mendapatkan pengasuhan yang utama dari orang tua. Itu yang pertama, iya. Iya. Hak pengasuhan dari kedua orang tuanya, gitu. Jadi saya menyarankan betul, memohon betul kepada orang tua di Indonesia bahwa hak pengasuhan anak itu ada di orang tuanya. Jadi jangan diserahkan kepada orang lain, karena orang lain tidak sama dengan orang tua dalam memberikan kasih sayang, dalam memberikan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembangnya. Kalaupun memang kepepet karena keadaan harus bekerja. Harus bekerja. Nah, saya memohon juga nih kepada pemerintah daerah ya, kepada teman-teman dinas terkait juga supaya menyarankan adanya taman-taman pengasuhan anak di tempat-tempat yang gampang dijangkau oleh, kan biasanya ada nih lokasi perkantoran gitu ya, lokasi usaha kan biasanya terpusat tuh. Nah, mestinya di sana ada tempat taman pengasuhan anak yang bisa dijangkau oleh orang tua pada saat jam istirahat, ataupun bisa
diawasi oleh baik. orang yang dipercaya oleh keluarga, begitu Mas. Ya. Tapi kalau kita kembali kan sekarang tuh daycare tuh sudah sangat cukup banyak Bu ya. Memang tidak semuanya, tetapi ada yang beberapa layak karena memang keterbatasan orang tua memiliki waktu, terjebak dalam kondisi tertentu mereka harus bekerja sehingga menitipkan anaknya. Ya. Nah, tetapi Bu, kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, ternyata pihak pengelola itu terkadang memiliki alasan. Ketika anaknya luka dikatakan anaknya jatuh atau main dengan temannya, atau saat anak lebam juga berantem tadi dengan teman sesamanya. Nah, hal-hal seperti itu bukan lagi kecurigaan, tetapi bagaimana orang tua harus menyikapi alasan-alasan yang diberikan seperti ini Bu? Ya kan secara naluri kan kita bisa tahu Mas, ini anak ini lebam karena masa bayi-bayi saling menonjok. Iya. Sampai lebam begitu ya Bu ya. Kan harusnya dia punya tempat tidur sendiri-sendiri Mas. Nah ini saya melihat foto-foto dari medsos, aduh saya ngeri banget, ini ditaruh di lantai gini. Ini waktu tur pertama kali anaknya mau dititipkan ini gimana gitu loh, kok bisa anaknya ditaruh di lantai, diikat. Kan mestinya orang tua bisa tur gitu loh pada saat anaknya mau dititipkan. Kan misalnya jangan pas awal tahun misalnya, jangan kayak anak ini pas nggak ada murid sekolah gitu ya. Nah mestinya pas ada dilakukan pas tempat itu beroperasional gitu, sehingga orang tuh bisa lihat ya. Bisa lihat gitu loh. Mana nih daftar menunya misalnya, mana ini jadwal anak misalnya, kan bisa begitu. Jadi jangan karena mahal ya udahlah taruh aja, bayar udah. Nah nggak bisa begitu. Harus tur dulu melihat situasi kondisi di dalam daycare itu, kondisi apakah bersih atau enggak gitu loh. Apa dampak psikologis bagi anak yang mengalami kekerasan fisik seperti itu Bu? Ya terutama dari usia mereka sejak dini ini ya. Iya kan nanti bisa, mudah-mudahan nanti kalau intervensi selanjutnya baik, mudah-mudahan bisa lupa ya, tidak lama maksudnya berlangsungnya. Tapi kalau kekerasan lama kan bisa menjadikan anak itu berbeda dari anak yang lain gitu loh. Dan banyak anak-anak yang seperti itu gitu loh ya. Memang nanti harus dilihat nih dampaknya, dikonsultasikan kepada psikolog anak, kepada kalau memang berat kepada dokter, kepada psikiater dan sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan dampaknya tidak serius. Makanya orang tua itu jangan terlalu mempercayakan pengasuhan anaknya kepada daycare tersebut. Perlu pengawasan gitu loh. Sekali-sekali gitu ya, orang tua datengin aja gitu loh. Saya punya hak, saya bayar kok. Saya boleh dong lihat anak saya lagi diapain gitu loh. Justru kalau nggak boleh harus curiga gitu loh. Tarik anaknya dari situ. Taruh di tempat yang lebih aman gitu. Jadi orang tua ini walaupun menitipkan anaknya, tapi jangan lupa ya menitipkan anaknya di taman pengasuhan anak, daycare atau apapun, tapi tetap gantian dengan suami, gantian dengan keluarga yang lain ngecek. Tolong dong lihat Dede, tolong lihat ini lagi apa dia di sana. Dan daycare juga nggak boleh nolak, kan bisa lihat dari jauh, bisa yang nggak boleh, jangan ngobrol-ngobrol pas waktu anak-anak itu tidur kan gitu kan, ya dari jauh. Yang paling penting zaman sekarang lihat aja dari CCTV kan gampang. Ya kan? Semua diberi akses orang tua di situ ya. Iya gitu loh, zaman teknologi kayak begini gitu loh. Jadi mestinya kemahalan itu juga diimbangi dengan adanya pelayanan yang baik gitu. Supaya tadi Mas, hak tumbuh kembang anak itu bisa maksimal. Hak pengasuhan anak juga bisa diberikan dengan baik oleh orang tua gitu Mas. Bu Femi, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini Bu. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Dan kita tunggu nanti update bagaimana dan juga awareness bagi seluruh orang tua yang ada. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Betul. Selalu Terima Ibu. kasih. Selamat pagi semua pendengar RRI Pro 3. Pemerhati masalah anak, perempuan, pemuda, dan keluarga Femi Eka Kartika Putri, kami berbincang mengenai viral dugaan kekerasan anak di daycare Yogyakarta. Wawancara Pro 3.